Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pecinta cerita misteri. Selamat datang di channel baru gua. Dan kali ini kita lagi ada di segmen Cimis Kintut, cerita misteri bikin takut. Segmen ini adalah segmen yang akan menceritakan sebuah kisah nyata misteri dari pengalaman-pengalaman orang lain ataupun pengalaman gua pribadi. Dan buat temen-temen yang nonton, kalau misalkan ada yang mau berbagi kisah misteri juga boleh kirim ceritanya ke email kami dan akan gua cantumkan juga di deskripsi. Nanti kita pasti akan ceritakan lagi di channel ini. Sebelum kita masuk ke cerita, gua pengen kenalin diri gua dulu. Nama gua Ilham dan sebenarnya gua ini adalah manusia penakut, tapi sok-sokan berani bikin konten-konten beginian. Dan ini adalah set yang gua setting sendiri sama abang-abang gua, biar kelihatan ada horor-horornya gitulah. Tapi ternyata jadinya ya lumayan ekstrim buat gua. Tapi ya udahlah. Oh ya, satu lagi. Buat temen-temen yang mungkin punya kelebihan, punya indera keenam atau apapun itulah, kalau semisal temen-temen melihat sesuatu yang janggal di set gua, please tolong nggak usah dikasih tahu di komen. Biar guanya nggak tahu, jadi gua tetap berani untuk bikin konten kayak gini. Oke? Ya udah, nggak usah lama-lama, yuk langsung kita masuk ke segmen Cimis Kintut, cerita misteri bikin takut. Siapkan telinga dan imajinasi kalian sambil ngopi santai. Oke? Episode pertama kali ini berjudul Dua Pocong Kiriman Teror Satu Keluarga di Surabaya. Cerita ini gua ambil dari kumparan.com dan diproduksi oleh Berita Viral. Oke, kita langsung aja. Cerita horor ini datang dari keluarga di Surabaya yang mengalami teror pocong. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada tahun 2003 silam di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Rangkut Lor Gang 4A. Rumah tersebut dihuni keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Dalam sebuah tweet panjang, ia mengaku saat itu usianya masih anak-anak dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak 0 besar. Ia masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul saat malam Jumat Legi. Malam itu, ia tengah mencari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba, gorden yang berada di sampingnya bergerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu. Sesaat kemudian, aroma busuk menyeruak yang entah dari mana sumbernya. Tiba-tiba, ujung gorden di sampingnya bergerak-gerak, melembung-melembung, ditambah ada bau busuk dan ada angin diri. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan diri membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian, ia dibuat penampakan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan gosong, tak ada mata, hidung atau mulut. Itu benar-benar membuatnya merinding. Bocah tersebut berjalan menjauh, mulutnya tercekat, alih-alih berteriak, sepatah kata pun tak keluar. Ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar ia pun melihat pocong yang lebih jelas. Tentu penampakannya lebih mengerikan. Badannya lebih besar dan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengerang yang menambah kesan mengerikan. Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah termasuk mamiku. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang, lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu ke taman. Namun, sebelum itu, bocah sang ibu ditemani om dan tante
mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut, kecuali sang ibu. Sesaat kemudian, sang ibu berlari ke lantai atas. Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang disimpan di loteng. Pusaka yang menyerupai golok tersebut, masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar, di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang sedang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar, layaknya benda-benda kaca yang jatuh ke lantai dan pecah. Disusul suara umpatan-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut sang ibu. Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku TK bersama ibunya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah. Sang ibu juga memecahkan cermin-cermin dipan menggunakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar garam ke setiap sudut rumah. Satu pocong melayang di atas televisi, satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante. Langsung disiram pakai garam oleh mami, dan mereka pun menghilang. Dirasa sudah aman, mereka langsung turun. Malam itu, mereka benar-benar kacau sampai dini hari. Kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti. Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarga yang lain, rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang. Tak sekedar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin kalau pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya ini merupakan kiriman dari seseorang. Mereka marah dengan diperhatiin ludah, dan kalau sampai ada pocong marah, artinya fix bahwa pocong ini nggak murni, alias dikendalikan oleh seseorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga untuk menampakkan diri kepada manusia. Dalam kondisi demikian itu, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa, hingga akhirnya terdengar suara azan. Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas teror. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu, sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat, sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing terkait teror yang terjadi semalaman. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat desa, hingga ke dokter untuk memeriksakan kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil dan berbentuk lonjong. Bentuknya lonjong kayak lontong. Pas dibuka, isinya pretelan tulang campuran tanah. Aromanya fix tanah kuburan. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan pakde bocah tersebut bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong itu. Disaksikan oleh warga, 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat dia sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan 2 keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja, seperti gak ada masalah. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya pintu rumah dibuka dengan paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet.
berserakan semuanya di dalam sana. Namun, hari berikutnya, polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah dan kos milik dukun itu akhirnya dibeli oleh seseorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar, namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara para penghuni kos dibantu warga setempat untuk pindah ke tempat kos yang lain. Oke, sekian dulu cerita di segmen Cimis Kintut episode pertama kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin punya cerita horor dan mau berbagi buat channel ini, bisa dikirimkan ceritanya di email yang udah kami cantumkan di deskripsi. Intinya, pesan yang bisa diambil dari cerita kali ini adalah jangan suka nyantet orang lain. Oke? Terima kasih, sampai jumpa lagi di Cimis Kintut selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.